أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah, sehingga pada malam yang ke-11 atau mungkin ada yang sudah 12, bahkan sudah ada yang ke-14 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insyaallah akan selalu menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Jamaah rahimakumullah, di ayat 45 yang saya bacakan tadi, bahkan yang saya ambil penutup di dalam surah Al-Furqan, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita tentang ciri-ciri hamba-Nya. Dan ciri-ciri hamba yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan di antara ciri-ciri hamba yang Maha Rahman, yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Secara teori, ketika kita ditanya tentang kerendahan hati, kita selalu mengaku rendah hati. Tetapi terkadang di dalam aplikasi kehidupan kita, terkadang bertentangan dengan ini. Apatah lagi banyak hal-hal yang menyebabkan kita kebalikan daripada rendah hati, yaitu tinggi hati, sombong, takabur, angkuh. Sementara orang seperti ini, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana bi qalbihi misqal dzarratin min kibar. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang, kata Rasulullah, yang apabila di dalam hatinya, di dalam kalbunya ada sifat sombong, ada sifat angkuh, ada sifat takabur, walaupun sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu kalau bahasanya orang di kampung saya di Rampang, segera pada adanya kamar-kamar. Begitu kecilnya itu tentunya ayam, memberikan gambaran tentang zarrah itu seperti besarnya hatinya itu ayam. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekecil apapun sifat sombong, angkuh, takabur dalam diri, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang thawbuhu hasan, pakaiannya bagus-bagus, wa na'luhu hasanatan, sandalnya, alas kakinya juga bagus,
Ketika mendengarkan pertanyaan ini dari sahabat, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan pakaian yang indah-indah sepanjang bukan tujuan kesombongan. Bahkan itu bagian dari sunnah. Tapi Rasulullah melanjutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur itu batarul haq wa ghamtun nas. Mengabaikan kebenaran, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, memandang enteng orang lain. Nah, disinilah kita bisa mengevaluasi diri kita. Bagaimana dengan saya? Tidak perlu menunjuk orang. Ya, anak kuat. Bagaimana dengan diri kita? Jangan sampai kita termasuk di dalamnya dan dikecam oleh Allah dan oleh Rasulullah yang jannah. Dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk kategori ibadur rahman. Dan kita semua berpotensi Bapak Ibu sekalian. Kita semua berpotensi, termasuk yang bicara sekarang. Siapa-siapa yang berpotensi? Yang pertama itu adalah orang yang dari segi fisiknya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang bagus. Dia kuago di negara tahi, maco, laki-laki ganteng gagah, kalau perempuan itu cantik dan sebagainya. Sehingga dengan kemajuan dan kecantikannya itu gampang memandang enteng orang lain. Jadi kita berpotensi, jadi orang gagah itu berpotensi sifat sombong, orang cantik itu berpotensi sifat sombong, tapi tidak semuanya. Ada potensi artinya bisa ya, bisa tidak. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan kekuasaan atau kekuatan. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki, dia bisa saja memandang enteng orang lain, berbuat semena-mena. Dia punya jabatan dan sebagainya, dengan jabatannya bisa berbuat semena-mena terhadap orang lain. Dengan kekuatannya dia bisa berbuat semena-mena terhadap orang lain. Dia mungkin misalnya ahli bela diri, sehingga ketika ada orang lain, yang macam-macam, sikat itu berpotensi, tapi bukan berarti karena dia punya bela diri, punya kekuatan, dia bisa memandang enteng orang lain. Dalam prinsip kita di bela diri, di atas langit masih ada langit. Karena kebetulan kita juga diisi sama-sama dengan Pak Haji, gabung diisi. Karena kembali itu perlu bela diri Pak. Kalau tidak ada, kalau kita semua yang tidak berpuasa, nah memang sedih kalah. Karena takut, yang puasa ada kalah, berdosa betulan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang berpotensi pertama tadi itu adalah orang yang memiliki fisik yang bagus. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang ketiga, orang yang dari segi strata sosialnya lebih bagus dibanding orang lain. Strata sosial itu, kalau misalnya kita orang Bugis, Buang, Andi, Makassar itu Karai. Dengan kebangsawanan ini, dengan strata ini, menyebabkan kita bisa memandang enteng orang lain. Kita berpotensi. Alhamdulillah kebetulan kami juga terlahir dari keturunan tua. Sampai kakek saya dulu berpesan begini, enak. Ada lalu kita ngambil jabuang, nasabah musolanya berdetak. Jangan menikah kalau bukan keturunan uang, karena kau akan merusak silsilah keturunan kita. Sementara saya di sekolah di pesantren, di madrasah, mondok, diajarkan tentang inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan kebangsawannya seseorang, akan tetapi takwanya. Alangkah bagusnya dia adalah bangsawan, bertakwa juga. Karena itu bukan jaminan. Ada pengalaman Pak Bu. Ya, saya ambil dari keluarga sendiri. Atau ada di kampung saya, ada orang kalau hilang sapinya dulu, tak ada sapinya, tak ada dompetnya, dalam waktu tanah perbuayamu, tidak usah disebut namanya. Pergilah aku hilang sapiku, di mana hilang? Di sini, kapan kemarin? Tadi di mana? Tunggu besok. Besoknya ada nih. Pertanyaannya, kenapa bisa muncul itu barang? Dua kemungkinan, pertanyaannya yang menawi anak guru kan? Coba ya. Karena adanya kekuasaan. Pernah juga kita orang mengejar pencuri.
tahu. Ya, kita saling menghargai. Joko puang yang dibuang bukan berarti mendewakan dia, karena ada sekarang ajaran Pak melarang kita jangan panggil buang orang karena apa itu? Itu sama dengan syirik. Bukan. Dibegeri tahu menghargai orang. Bukan berarti kita dipanggil puang, misalnya puang Haji Yunus dipanggil puang itu didewakan, bukan. Tapi bagaimana kita diajarkan beradat, menghargai orang lain. Jamaah rahimahullah ini bagaimana jadi kebangsawanan juga berpotensi. Kemudian selanjutnya yang berpotensi menyebabkan ada kesombongan dalam diri kita itu adalah strata pendidikan. Ya, strata pendidikan S1, S2, S3. Inilah yang menjadi dilematis kita di kalangan para mubalik. Pernah kita mengatakan kita balik jangan disebut gelarnya, karena kenapa? Nanti dibilang sombong. Tapi di sisi lain kalau tidak ditulis gelar, tidak ada percaya kita mah. Ada pengalaman saya Pak, khutbah Jumat. Begitu saya tidak sebutkan gelar. Nah cuek kita pengurus. Nah kira apa namanya naik. Cuek sekali. Nah setelah khutbah, mungkin karena dia melihat materi yang saya sampaikan, datang tanya-tanya. Dan Ustaz, gimana itu sekolah? Berarti kalau sekolah itu kan berarti SMP, SMA. Tidak bicara pendidikan. Ya saya bilang SD dulu semua SD dulu di SD Negeri 7 Rampang, kemudian di TSG Rampang, kemudian di MPK Makassar, kemudian di S1 Akhirnya Bersahabat di UI, kemudian S2 di UI. Kalau pikiran pantas berjuangan naga. Jadi itu terkadang jadi serba salah itu memang. Apalagi Pak kita tidak boleh terlalu membanggakan terkait masalah gelar. Masa Pak Mega ini gelar aku, banyak gelar dibeli Pak. Tidak pernah dilihat kuliah B, tiba-tiba sarjana. Jadi itu bukan jaminan bahwa pendidikan, strata pendidikan menjadi kehidupan seseorang. Tapi jangan juga dengan gelar seseorang kita tidak memandang enteng. Nah, sebab makanya Toriolot ini pada sering serius siranti. Ilmu itu bagaimana membahasakan serius saling melampaui tapi tidak saling menggapai. Engkau bisa ini, ada saya tahu, kamu tidak tahu, dan sebaliknya mungkin banyak yang Anda tahu, saya tidak tahu. Itulah ilmu. Kemudian yang terakhir yang paling berbahaya terkait masalah kesombongan, dan inilah yang banyak di antara kita itu adalah merasa paling bertakwa, merasa paling beriman, merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sesat, neraka, bid'ah. Sesat, neraka, bid'ah. Ketika dia Rasulullah melihat cara sholat dia tidak sama dengan neraka sih. Masuk di masjid neraka, takut masuk masjidnya orang kenapa? Ibu takut kalau masjidnya neraka ki. Hal-hal seperti inilah yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Dulu Rasulullah SAW menyebarkan Islam ini, mengislamkan orang-orang kafir Quraisy. Kita sebagian saudara kita, sebagian itu orang kemana, mengkafir-kafirkan saudara muslim kita. Sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama syahadat kita, sama nabi kita, sama kitab kita, sama kiblat kita. Tapi dikafir-kafirkan hanya karena perbedaan kita, apalagi hanya pada persoalan furu'iyah. Nah inilah yang perlu kita evaluasi diri. Nah Nabi mengatakan lain untuk jannah. Tandanya apa kena? Bukan saya mengatakan begitu. Jadi kalau kita ada dalam hidup, jangan salah itu paling menantang. Masuk lagi, kita rusak. Makanya perlu berhati-hati. Dan kita jauh dari golongan ibadur rahman yang disampaikan oleh, yang disabdakan oleh, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Furqan tadi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, inilah konsep yang harus kita ambil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kamu diajak berdebat, diajak berdebat oleh orang-orang bodoh, qalu salama. Katakan salam. Artinya dari bagaimana ciri orang bodoh itu selalu mencari lawan bertengkar, lawan berdebat. Pada hakikatnya orang yang selalu cari lawan berdebat itu adalah orang-orang yang ingin menyembunyikan
berdebat. Apalagi bulan suci Ramadan ini, hendak kita diperintahkan mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika ada yang berkelahi, maaf saya lagi puasa, kita salam. Apalagi di media sosial ada yang mau mengajak diskusi. Tidak ada titik temunya kalau kita berdiskusi di media sosial, Pak. Dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, dengan apa yang kita paham. Makanya kalau selalu ada yang mengajak berdebat, saya cuma mengatakan salam. Kalau sudah kujelaskan, lain lagi pikiran, saya cuma mengatakan salam, salam. Dari sekedar apa ada roh tidak. Padahal maksudnya itu salam, urusin sama. Jamaah rahimahullah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan dan keimanan, sehingga pada subuh nanti kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Ibadur Rahman. Yang kesimpulan kita pada malam hari ini adalah di antara ciri-ciri Ibadur Rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Kebalikannya adalah tinggi hati, sombong aku dan takabur. Dan ciri-cirinya itu kita semua berpotensi, bisa saja ya, bisa tidak. Siapa mereka? Orang yang diberikan fisik yang bagus, cantik dan gagah, orang yang diberikan kekuatan atau kekuasaan, orang yang memiliki strata sosial lebih tinggi dibanding orang lain, kemudian dari segi strata pendidikan lebih tinggi dibanding orang lain, dan yang paling berbahaya adalah orang yang diberikan pemahaman yang mungkin merasa paling bertakwa di antara kita, lebih mengetahui agama dibanding dengan orang lain. Lebih dari perannya mendimakan jihad bisa dengan hak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.